tengah hutan lebat Kalimantan Utara, sebuah helikopter mendarat pada tanggal 30 Mei 2024 membawa seorang tamu istimewa sambil meniupkan debu ke mata petugas keamanan di dekatnya. Mengenakan kemeja batik hijau dan biru, taipan bisnis dan adik laki-laki Presiden baru Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo, mendarat di Kabupaten Bulungan dengan membawa rencana besar. Saat mengunjungi lokasi rencana pembangunan Kayan Cascade, Hasyim menyatakan minatnya untuk berinvestasi pada proyek yang bisa menjadi pembangkit listrik tenaga air terbesar di Asia Tenggara setelah direncanakan selesai pada tahun 2035. Targetnya berkapasitas 9.000 MW dengan mengandalkan air Sungai Kayan, salah satu sungai terbesar di Kalimantan. Setelah selesai dibangun, pembangkit listrik tenaga air ini diharapkan dapat menyediakan listrik tidak hanya bagi masyarakat di Kalimantan Utara, tetapi juga bagi ibu kota baru Indonesia Nusantara di Kalimantan Timur yang berjarak sekitar 430 km. PT Kayan Hydro Energy, perusahaan di balik proyek ini, sedang mencari investor untuk inisiatif senilai 17,8 miliar US$ menyusul penarikan diri dari mitra internasional China Power dan Sumitomo. Penarikan diri perusahaan milik negara Tiongkok, China Power, disebabkan oleh pembatasan terkait pandemi, sementara pemutusan hubungan perusahaan perdagangan Jepang Sumitomo dengan PT Kayan Hydro Energy diumumkan pada bulan Mei. Hasyim adalah teman lama pemilik PT Kayan Hydro Energy, Chandra Limanjaya. Dia menyebutkan hubungan ini selama kunjungannya ke lokasi dan mengatakan bahwa dia yakin dengan proyek tersebut karena proyek tersebut dimiliki oleh temannya. Namun, mengingat ikatan keluarganya, para ahli memperingatkan bahwa mungkin ada konflik kepentingan dalam keinginan Hasyim untuk memperluas portofolio bisnisnya. Mereka memperingatkan bahwa jika tidak dikelola dengan hati-hati, Hasyim dan anggota keluarga Prabowo lainnya mungkin beresiko menyalahgunakan kekuasaan. Hasyim dipercaya akan menjadi lebih kuat setelah Pak Prabowo menjadi Presiden ke-8 Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2024. Ketika CNN bertanya kepadanya di Bulungan, apakah saudara lelakinya mengetahui niatnya untuk berinvestasi di proyek pembangkit listrik tenaga air Kayan Cascade, Hasyim membenarkan bahwa dia telah berbicara dengan Prabowo tentang rencananya. Sebagai pemilik Arsari Group, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, agribisnis, dan energi terbarukan, perkiraan kekayaan Hasyim Joyo Hadikusumo adalah sekitar 10 triliun rupiah. Menurut Forbes, dia adalah salah satu orang terkaya di Indonesia pada tahun 2020. Pria berusia 70 tahun ini juga merupakan saudara bungsu dan satu-satunya saudara laki-laki Prabowo Subianto. Mereka memiliki dua kakak perempuan, Ibu Biantiningsih Miderawati Jiwandono, 76 tahun, dan Ibu Maryani Ekowati Lemastre, 74 tahun. Saudara kandungnya adalah anak mendiang Sumitro Joyo Hadikusumo yang dianggap sebagai salah satu ekonom dan politisi paling berpengaruh di Indonesia. Dia memegang beberapa posisi menteri di bawah founding father dan Presiden pertama Soekarno dan Presiden kedua Soeharto. Kakek dari kedua bersaudara tersebut, Margono Joyo Hadikusumo, juga seorang ekonom terkenal yang mendirikan salah satu perusahaan milik negara terbesar di negara ini, yaitu Bank Negara Indonesia (BNI). Pada tahun 1946, hanya setahun setelah kemerdekaan Indonesia. Meskipun Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan lebih dikenal sebagai pensiunan jenderal Angkatan Darat dan politisi, setelah mendirikan partai politiknya sendiri Gerakan Indonesia Raya Gerindra pada tahun 2008. Hasyim telah menjadi pengusaha yang berdedikasi sepanjang hidupnya dengan riwayat karier di bidang politik, perbankan, dan berbagai sektor lainnya. Bisnisnya runtuh pada akhir tahun 90-an, tetapi dia berhasil membangun kembali usahanya. Namun, ia juga anggota Partai Gerindra milik kakaknya. Hasyim menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas dan berperan penting dalam kampanye kepresidenan Prabowo pada tahun 2014, 2019, dan awal tahun 2024.
Analis yang diajak bicara oleh CNN menunjukkan bahwa hubungan saudara kandung dapat mengaburkan batas antara bisnis dan politik. Dia menunjukkan bahwa Hasyim telah mendanai kampanye Prabowo dan menghabiskan banyak uang untuk kampanye tersebut. Selain menunjukkan ketertarikannya pada proyek pembangkit listrik tenaga air Kayan Cascade yang bertujuan membantu pemerintah mencapai target saat ini untuk menjadikan energi terbarukan menyumbang 23% dari bauran energi Indonesia pada tahun 2025. Hasyim juga membangun pabrik timah di Batam di bawah naungan PT Solder Tin Andalan Indonesia di bulan Mei. Hasyim mengatakan Prabowo akan melanjutkan proyek hilirisasi. Keluarga Joyo Hadikusumo, keturunan bangsawan Jawa, tidak hanya berkuasa secara komersial, tetapi juga bangsawan politik, kata seorang pakar. Keponakan Prabowo dari saudara perempuannya, Bianti Ningsih, juga merupakan politisi dan pengusaha Gerindra yang berpengaruh. Budi Jiwandono, 42 tahun, adalah anggota DPR. Sebelum berkarir di bidang politik, ia adalah seorang pengusaha yang fokus pada sektor pertambangan, perkebunan, dan pertanian. Kakak laki-lakinya, Thomas Jiwandono, 52 tahun, adalah bendara Gerindra. Ia juga pernah menjabat sebagai wakil CEO grup Arsari milik Hasyim. Kakak beradik ini dianggap sebagai orang-orang penting di Gerindra yang memiliki latar belakang ekonomi yang kuat seperti ayah mereka Sudrajat Jiwandono yang merupakan gubernur Bank Sentral Indonesia di bawah pemerintahan Soeharto. Sementara itu, anak Hasyim, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, 38 tahun, dan Aryo Joyo Hadikusumo, 41 tahun, juga merupakan politisi Gerindra yang terlibat dalam bisnis grup Arsari. Bahwa Prabowo sendiri bahkan memiliki bangsawan ganda sejak ia pernah menikah dengan putri Soeharto, Titik Soeharto. Namun pernikahan mereka berakhir tak lama setelah jatuhnya Soeharto dari kekuasaan pada tahun 1998. Bersama-sama mereka memiliki seorang putra, Didit Hedri Prasetyo Joyo Hadikusumo, 40 tahun, yang lebih memilih dunia desain fashion dibandingkan politik. Para ahli mencatat bahwa pengaruh keluarga Prabowo menimbulkan resiko tertentu, misalnya saja ketika mereka orang-orang di luar keluarga mungkin tidak memiliki kesempatan bisnis yang sama, atau kebijakan mungkin dibuat untuk mendukung bisnis yang diminati oleh keluarga tersebut. Timur Manurum, Direktur Auriga Nusantara, sebuah lembaga penelitian yang berfokus pada pelestarian lingkungan, mengatakan bahwa di masa lalu, kebijakan-kebijakan telah dibuat yang berpihak pada para pembisnis yang bertugas di pemerintahan. Meskipun ada kekhawatiran dari beberapa ahli bahwa industri kendaraan elektronik dan pertambangan di Indonesia mungkin tidak memenuhi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola, pemerintah telah membuat kebijakan agar industri-industri ini dapat berkembang, sehingga beberapa pejabat dapat mengambil manfaat dari situasi ini, ujar Timur. Ia misalnya mencatat bahwa Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan dan mantan Panglima TNI, merambah ke sektor kendaraan elektronik. Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan memiliki bisnis di industri pertambangan dan energi. Meskipun para ahli berpendapat bahwa bisnis keluarga dapat membuat mereka rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, Timur menyatakan bahwa mereka mempunyai hak untuk menduduki posisi sebagai pegawai negeri. Indonesia saat ini belum memiliki kebijakan yang mengatur bagaimana bisnis harus dipisahkan dari politik yang selama ini memungkinkan para menteri mempunyai kepentingan komersial seperti bisnisnya sendiri. Sementara itu, ekonom Andri Satrio Nugroho dari Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) mengatakan salah satu cara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan adalah ketika Prabowo membentuk kabinetnya. Posisi-posisi penting di bidang ekonomi harus diberikan berdasarkan prestasi kepada mereka yang secara teknis terampil dan cocok untuk peran tersebut, tanpa kepentingan bisnis luar.